Nama saya Ruth Anggun Saskia dari kelas 5F akan menjelaskan mengenai manusia dalam keragaman budaya. Yang pertama, membahas manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk individu. Manusia merupakan bagian dari unit terkecil dari kehidupan sosial atau manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah pengertian dan wujud kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat abstrak, luas, dan kompleks. Wujud kebudayaan bisa sebagai gagasan atau wujud ideal, aktivitas atau tindakan, dan juga artefak atau karya. Selanjutnya adalah sistem, unsur, dan substansi budaya. Sistem kebudayaan merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan. Dengan demikian, kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia disebut adat istiadat. Dalam adat istiadat, terdapat juga sistem norma dan disitulah salah satu fungsi sistem budaya adalah menata serta menciptakan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia. Sistem kebudayaan suatu daerah akan menghasilkan jenis-jenis kebudayaan yang berbeda. Jenis kebudayaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-formal. Kebudayaan material antara lain hasil cipta, karsa, yang berwujud benda, barang, alat, pengelolaan alam, seperti gedung, pabrik, jalan, rumah, dan sebagainya. Sedangkan kebudayaan non-formal, hasil karsa yang berwujud kebiasaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Macam-macam bagian dari kebudayaan non-material antara lain, yang pertama adalah cara atau usage. Cara atau usage adalah proses interaksi yang terus-menerus dan menghasilkan pola-pola tertentu. Norma yang disebut cara mempunyai kekuatan yang lemah dibanding dengan norma lain. Pelanggaran dari norma ini hanya disebut tidak sopan, misal bersendawa, berdecak, atau yang selanjutnya adalah folksay atau kebiasaan. Folksay atau kebiasaan adalah proses yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan cermin bahwa orang tersebut menyukai perbuatannya. Pelanggaran terhadap norma ini berupa teguran atau sindiran. Contoh dari kebiasaan adalah menghormati orang tua, bertutur sopan, memberi salam, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada norma tata kelakuan atau mores. Adalah aturan yang berlandasan pada apa yang baik dan seharusnya menurut agama. Filsafat atau nilai kebudayaan, pelanggaran terhadap mores akan disebut jahat. Contoh mores membunuh, mencuri, melecehkan lawan jenis. Mores merupakan norma berat karena sanksinya pun berat. Selanjutnya yang keempat, norma adat istiadat atau custom. Custom adalah tata kelakuan yang kekal dan kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat mengikat dan membentuk adat istiadat. Anggota yang melanggar adat istiadat akan mendapat sanksi yang berat dari lingkungan berupa pengucilan. Selanjutnya yang kelima ada norma hukum atau law. Adalah suatu rangkaian yang ditujukan pada anggota masyarakat yang berisi ketentuan-ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta keamanan, ketertiban, juga keadilan. Aturan ini lazimnya tertulis dan dijadikan sebagai undang-undang atau tidak tertulis berupa keputusan hukum pengadilan adat. Karena sebagian besar norma hukum adalah tertulis,
maka sanksinya paling tegas. Selanjutnya adalah yang terakhir, mode atau fashion. Adalah cara dan gaya untuk melakukan dan membuat sesuatu sering berubah-ubah serta diikuti banyak orang. Ciri khas mode ialah bersifat massal atau dipakai oleh orang banyak. Mode atau fashion tidak hanya sebatas pada penampilan, tetapi juga pada sesuatu di bidang lain. Yang bersifat inovatif, misalkan sesuatu yang bersifat kontemporer atau perpaduan antara tradisional dan modern. Selanjutnya, kebudayaan yang terdapat pada semua jenis masyarakat, baik masyarakat kota maupun pedesaan, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, disebut unsur-unsur budaya universal. Unsur kebudayaan menurut Clark Hunt meliputi 7 unsur pokok yang dimiliki setiap kebudayaan, di antaranya bahasa, sistem, pengetahuan, sistem organisasi, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata dan pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Selanjutnya adalah substansi atau isi utama budaya, yaitu merupakan wujud abstrak, substansi isi kebudayaan, isi utama budaya, yang merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat, yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, persepsi, dan etos kebudayaan. Selanjutnya adalah kesimpulan hubungan manusia dengan kebudayaan. Manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Berikut peranan kebudayaan bagi manusia. Ada 6, terdiri dari 6 peranan. Yang pertama, sebagai pedoman hubungan antara manusia dengan kelompoknya, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga, membimbing kehidupan manusia. Yang keempat, membedakan manusia dengan binatang. Yang kelima, sebagai petunjuk tentang bagaimana manusia itu bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. Selanjutnya yang terakhir adalah sebagai modal dasar pembangunan, karena memiliki peranan yang berarti bagi manusia, dan begitu manusia adalah makhluk yang berbudaya. Dengan akalnya manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan masyarakat sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Semakin hari pemikiran manusia semakin berkembang, dan masyarakat semakin kompleks sehingga melahirkan kebudayaan yang lebih tinggi. Hasil karya tersebut adalah teknologi yang memberikan kemungkinan yang luas untuk memanfaatkan hasil alam bahkan menguasai alam. Budaya yang dikembangkan oleh masyarakat maka akan berimplikasi pada lingkungan sekitar di mana masyarakat itu tinggal. Dengan menganalisa pengaruh dan akibat budaya terhadap lingkungan, seseorang dapat mengetahui mengapa suatu lingkungan tertentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya, dan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan dan lingkungan, perkembangan dan perubahan kebudayaan